Sosok yang vokal mengomentari atau memberikan pendapatnya terkait kasus ijazah palsu milik Pak Jokowi. Sosok Pitra Romadoni yang kali ini kembali membuat geger di mana beliau mengaku mendapat teguran atau bahkan diboikot ya bahasa kasarnya diboikot dilarang tampil di televisi. Hal ini katanya imbas menjelang P21 kasus Roy Suryo CS yang menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu teman-teman. Dan ada juga pernyataan dari sosok Rasman Nasution yang mengaku katanya ada orang yang berpengaruh besar di balik penetapan P21 Roy Suryo CS yang sampai sekarang belum ditetapkan juga oleh pihak kepolisian. Katanya orang inilah yang menghalang-halangi penetapan P21 tersebut teman-teman. Batasinya para orang-orang yang vokal membahas terkait kasus ijazah palsu milik Pak Jokowi yang membela kebenaran, membela Bapak Jokowi ini, kesannya memang kubu sebelah, kubu Roy Panci ini terlihat sangat ketakutan ya menjelang penetapan P21 ini sampai orang-orang yang vokal membela Pak Jokowi harus dibatasi atau diboikot. Katanya sampai dilarang tampil di acara televisi teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa video berikut ini. Halo sahabat pengacara Mawar, dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya di podcast yang tajam ini ya. Teman-teman mungkin menanya dan menginginkan pengacara Mawar muncul ke permukaan. Karena selama 3 bulan ini teman-teman ya, saya mendapatkan ban, bukan ban drum tapi di banet oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena memang saya terlalu cadas, terlalu ekstrim dan terlalu keras ya dari pihak yang tidak suka membuat laporan pengaduan ke Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga saya mendapatkan teguran selama 3 bulan lebih lamanya. Dan kita orang yang profesional, kita hargai dan hormati itu. Yang namanya pertempuran pasti ada yang suka, ada yang senang, suka nggak suka itu hal biasa. Tapi yang pasti memperjuangkan kebenaran itu adalah hal yang luar biasa. No problem teman-teman, kita di-banned oleh Komisi Penyiaran Indonesia ya, dilarang untuk berkomentar dan hal lainnya ya. Kita hormati itu. Dan sudah 3 bulan waktunya kita santai dan slow. Itu artinya apa? Bahwasanya pengacara Mawar itu sangat ditakuti. Ya, pengacara Mawar itu ketika muncul banyak yang panik, banyak yang tidak suka, sehingga kita dilaporkan dan diadukan ke Komisi Penyiaran Indonesia. No problem, ya. Itu adalah hal yang biasa dalam dunia pertempuran. Karena seorang pejuang sejati itu tidak melihat kalah menang, akan tetapi melihat betapa giginya di dalam berjuang. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada, ya beberapa akhir ini kita memang tidak bertemu, ya tidak kita bertatap muka dan sapa, ya itu merupakan suatu konsekuensi daripada pertempuran dan perjuangan membela Pak Jokowi. Karena teman-teman ketahui sekitar 3 bulan yang lalu saya diberitahukan oleh rekan saya ya, salah satu media, bahwasanya saya di-banned oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Artinya ada pelapornya dan pengadunya. Oke, no problem. Jadi teman-teman bertanya ya terkait dengan kasus Roy CS ini. Apakah kasus Roy CS ini akan P21 atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang besar di dalam benak pikiran kita semua. Karena mengingat berkas perkaranya itu sudah seabrek, berkas perkaranya itu sudah tebalnya itu sudah ribuan halaman, dan Anda tahu bolak-balik dari Polda ke Jaksa itu telah dilakukan, dan saya kira ini penyidiknya luar biasa ya, sangat gigih dalam menuntaskan perkara ini. Tidak ada kompromi, tidak ada main-main,
mereka sangat serius dan secara humanis juga, baik kepada pelapor maupun terlapor, dalam menjalankan prosesnya agar cepat selesai. Strategi dalam pertempuran memang diutamakan, tetapi kekonyolan harus bisa dilihat merupakan suatu faktor kebodohan. Jangan pernah Anda menganggap bahwasanya dengan Anda viral, dengan Anda keluar-keluar, perkara ini selesai. No. Yang bisa menyelesaikan adalah barang bukti. Apa yang kamu miliki untuk membantah suatu tuduhan? Sampai saat ini kita lihat Roy CS tidak ada membantah tuduhan dengan bukti mereka. Apa? Tidak ada. Yang ada semua omon-omon. Maka dari itu, saya berkeyakinan bahwasanya perkara ini harus tuntas ke muka persidangan. Melihat dari rekam jejak pembuktian, melihat dari keterangan saksi, adanya persesuaian daripada alat bukti dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau bilang nanti termul-termul pada panik ini akan dihentikan dan lain-lain, kalau pandangan saya tidak. Ya, pandangan saya perkara ini akan dilanjutkan. Dan kita tunggu ya apa petunjuk daripada kejaksaan. Kalau kejaksaan tidak segera melakukan P21, maka kita wajib untuk mengoreksi apa sehingga tidak P21, apa kendala sehingga tidak diterima berkas tersebut. Apabila itu terjadi, maka ini akan menjadi sorotan kepada Kejati DKI Jakarta. Ya, saya menghormati teman-teman saya, banyak senior-senior saya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tapi ketika memang suatu kritikan ya terkait dengan proses hukum, ya memang sudah buktinya sudah sangat kuat, buktinya sudah sangat komplit, buktinya sudah sangat banyak, tapi diputar patir ya, dibolak-balik segala macam, ini nanti akan kita cari benang merahnya dan akan kita kejar. Jadi jangan main-main. Ini berbahaya apabila kau bermain di dalam gendang perkaranya Pak Ijazah Jokowi nih. Ya. Ini merupakan peringatan serius ya kepada Aspidum. Segera kalian P21-kan berkas perkara ini karena masyarakat sudah mulai menyorot ke sana. Karena apabila memang tidak di P21-kan dalam minggu ini akan menjadi presiden buruk. Dan saya yakin dari kubu Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Ya, tinggal lagi Pak Jokowi saya lihat santai, kalem dan tidak pernah menggerakkan massa. Apabila mereka menggerakkan massa ini sangat luar biasa sekali. Ribuan bahkan ratusan ribu. Ya, saya tidak mengancam tapi ini suatu peringatan, desakan daripada seorang presiden petisi ahli yang melihat persoalan ini secara kompleks ya, yang melihat perkara ini sangat serius sekali karena dari arus bawah saya melihat ini gerakan ini sangat dahsyat sekali, dia terbendung lagi. Maka dari itu Aspidum ya P21-kan ya, jangan main-main karena persoalannya persoalan serius dan berbahaya apabila memang ini dibuat main-mainan. Melihat barang bukti sudah ratusan ya, saksi-saksi, ahli dan lain-lain sudah sangat banyak sekali. Terima kasih. Ini kita mau bahas apa yang menjadi keresahan banyak orang sebenarnya tentang kasus ijazah, bukan kasus ijazah, kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu ijazah itu. Udah hampir 1,5 tahun berjalan. Kalau dihitung dari laporan kan Pak Jokowi laporan kan April, setahun. Sudah setahun lebih. Setahun lebih. Tapi kalau hitung isunya isu sudah itu 1,5 tahun karena dari sekitar Januari atau Februari kan Pak. Dan orang publik merasa kok gak jalan-jalan ini kasus. Padahal laporan April, ya kan, bukti sudah banyak. Waktu itu katanya ada 700 bukti kalau tidak salah, saksi ahli. Nah sekarang orang bertanya, kok nggak P21 barang ini? Ini sebenarnya sumbatannya di mana Bang? baik, makasih ya Dinda. Saya kan selalu berupaya setiap saya diundang dalam sebuah podcast, televisi dan lain sebagainya,
saya selalu berupaya membawa data-data baru. Karena memang setiap kita sedang berbicara atau menyampaikan pikiran, pendapat, opini, tafsiran dan lain sebagainya, maka diperlukan akurasi data, diperlukan komunikasi yang intens dengan pihak-pihak yang kita anggap punya kompetensi untuk dimintai keterangan, pendapat, bahkan konfirmasi. Dan kita juga membaca opini publik yang berkembang, kemana kecenderungannya. Nah, jadi terkait dengan belum disidangkannya kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan sesuai dengan laporan polisi Pak Jokowi, ya memang saya sudah komunikasi. Saya sudah komunikasi juga dengan teman-teman, dalam hal ini pelapor, dan saya juga sudah komunikasi juga dengan Pak Jokowi melalui ajudan Linda Sarip. Kita selalu berbagi informasi, dan informasi yang saya dapat bukan dari Solo ya, bukan juga dari yang lain-lain, tapi hasil investigasi saya dan informasi yang saya peroleh cukup akurat, dan saya insya Allah meyakini bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan yang 5 orang tersangka ini, terutama klaster 2, insya Allah dalam waktu dekat itu akan segera P21. Dan salah satu yang menjadi kegelisahan kita memang, baru kali ini di negara Republik Indonesia ada tersangka yang setiap saat cuap-cuap dengan suka-suka di media. Dan mereka ini ya bagi saya, apakah Roy dan kawan-kawan, itu pengecut gitu. Pengecut begini, mereka selalu bilang bahwa Jokowi mana ijazahmu, kan begitu ya. Dan masalah ini akan selesai kalau ijazah ditunjukkan. Sudah ditunjukkan ijazah dimaksud di Bareskrim ketika gelar perkara khusus. Sudah ditunjukkan ijazah dimaksud di Polda Metro ketika gelar perkara khusus. Tidak selesai juga. Lalu kemudian Edi Daneti bilang bahwa dia sudah pernah lihat, bahkan menyentuh embosnya dan lain sebagainya. Tapi mereka bilang bahwa itu enggak. Jadi mereka tetap pada prinsip tidak dan tidak untuk ijazah Pak Jokowi. Karena itulah ketika Rismon ngomong ke saya bahwa memang dia menduga bahwa pengacara-pengacara yang ada di sebelah sana itu diduga memang ada yang mengkonsepnya gitu. Nah, termasuklah dengan bahasa-bahasa yang dilontarkan ini. Nah, coba perhatiin beberapa pengacara di sana, nggak pakai diduga tuh. Ijazah palsu Jokowi. Bayangin, di mana ya konsep presumption of innocence? Padahal itu dasar hukum kita sebagai seorang lawyer, praduga tidak bersalah. Tapi dengan itu pun mereka sudah terbaca ketakutan. Saya dicoba diboikot nih. Nah, seorang Rasman diboikot, dibuat surat. Tapi saya sampai hari ini mereka tidak statement di media. Cuma ada ke saya masuk, ya kan, semacam ada forward dari seseorang teman saya itu dibaca gitu kan. Dari mereka nih, orangnya nggak usah saya sebut. Tapi saya bilang ketawa, saya jawab kan, kenapa kalian takut berhadapan sama Rasman? Kenapa? Saya punya legal standing, saya warga negara. Ya, saya lawyer, abang nggak punya legal standing. Legal standing gawat ini. Saya punya organisasi sendiri, kartu saya masih aktif. Saya nangani klien, berita acara sumpah saya, itu urusan berbeda, itu ada di pengadilan. Ya enggak, maksudnya legal tidak standing mengganggu itu. Saya, legal standing saya kenapa? Apa masalah dengan legal standing saya? Saya lawyer, saya profesional, saya ketua umum kami Jokowi Gibran. Lah, kalau begitu mereka nanti bisa dipersoalkan juga nih, misalnya Sentana sebagai apa? Podcaster. Terus yang lain ada juga di situ para pengikutnya yang bukan lawyer. Yeah. Terus di kami misalnya ada Andi Azwan, Joko Nimbani Nusantara, ada juga Projo. Terus apa masalah? Tapi mereka takut debat sama saya, Vincent. Yeah. Itu sebetulnya. Jadi mereka takut head to head sama Rasman karena Rasman punya cara, punya data, punya fakta. Kalau bicara itu by law, by logic, by data, dan akan membungkam cara-cara mereka yang sepertinya membangun opini liar di tengah masyarakat. Saya juga bingung Bang, baru kali ini ada podcast atau apa talk show TV orang harus punya legal standing. Padahal kompetensi aja saya cukup kan. Yang dibutuhkan di sebuah talk show itu ya kompeten gak orang ini untuk bicara. Warga pasti negara, latar belakang hukum, orangnya, pendidikannya, karir gak perlu, kecuali masuk sidang. Ditanyalah bahas segala macam. Betul. Ini kan podcast yang dibutuhkan kompetensinya. Iya, tapi ada praktisi hukum, di situ ada dosen, ada ini, ada pengamat politik segala macam. Apa kaitan pengamat politik sama Pak Jokowi misalnya kalau ngomong legal standing nggak ada juga. Tapi ya kita paham aja. Makanya saya juga kemarin kenapa apa urusannya di boikot ya? Ya ternyata permintaannya Roy. Tapi kemudian begini Bang.
benar tadi yang abang bilang, ini baru kali ini ada tersangka cuap-cuap. Saya selalu dari awal banget saya bilang ini mereka ini tersangka yang dimanjakan. Ya. Sangat dimanjakan. Ya kan, sudah jadi tersangka masih ngomong tiap hari. Kemudian kan jadi kemana-mana kasus ini karena dibiarkan. Saya sendiri akhirnya kalau kita lihat komen-komen di video-video kita, akhirnya banyak orang yang menyalahkan polisi. Kenapa polisi nggak tegas? Iya. Kalau menurut abang sebenarnya kan kalau kita lihat nih prosesnya udah jalan banget kan. Di mana sumbatannya bang? Orang masih bingung kok nggak P21. Nah, ini. Apa mungkin karena memang katanya ada orang besar-besar itu? Ya gini. Saya sudah telusuri. Saya menduga memang ada orang yang mencoba memasuki pihak dari Kejaksaan Agung. Supaya ini ya jangan cepat-cepat. Ada dugaan-dugaan ke sana. Kemudian di Polri juga ada yang mencoba nih. Tapi Polri memang sangat tegak lurus. Karena itu makanya ketika diumumkan pun tersangka kan Kapolri langsung Kapolda. Dan sekarang saya ucapkan selamat nih kepada Pak Asif Edi sudah menjadi bintang 3. Sekarang dan saya berharap ini menjadi daya gedor yang kuat lagi nih. Betul. Dan saya berharap sekali nih agar Kejati DKI, Jaksa Agung untuk juga mengatensi ini. Supaya apa? Sudah saatnya juga menurut saya Bapak Presiden, Bapak Prabowo juga untuk turun tangan. Kenapa? Ini sudah meresahkan. Bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun lebih. Masa rakyat disuguhkan dengan persoalan yang begini-begini. Saya baru pulang juga ini dari Kuala Lumpur, baru 4 hari. Sampai juga orang bertanya ke saya lagi di sana, Bang kapan itu selesai urusan ijazah? Dan itu bukan orang Indonesia, orang Malaysia sendiri. Dia tahu. Nah jadi saya bilang bahwa di negara saya masalah ijazah presiden, mereka sebut di sananya sijil. Bahasa Melayunya sijil, kalau apa sertifikat ya. Saya bilang kita nggak ada masalah dengan ijazah atau sijil dari presiden kami yang ke-7. Tapi ada orang yang diduga mempertanyakan ini karena ada kepentingan politik. Nah sekarang kan tadi judul besarnya Roy dan kawan-kawan pingin bukti bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Kalau asli atau tidak di mana? Kan sudah ada proses hukum, due process of law. Bawalah ke persidangan akan diungkap. Walau mereka bilang enggak, itu enggak akan diungkap. Terus diungkapnya apa? Kan pencemaran. Ya pencemaran, Anda mencemarkan nama karena bilang ijazah Pak Jokowi tidak asli. Tentu ijazahnya dibawa ke persidangan, dibuktikan ini ijazah asli apa tidak. Ahlinya akan bicara. Yang kedua, kampusnya akan dipanggil. Benar tidak Anda keluarkan ini? Yaitu. Nah begitu nanti dinyatakan bahwa ijazahnya ternyata asli, barulah terpenuhi pidana. Pencemaran, fitnah, menyebar berita hoax, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ternyata memang Roy yang benar, kan bebas. Apa sih beratnya? Saya hadapi proses hukum itu. Justru di pengadilan itulah kita saling buka fakta dan data. Dan sekarang aneh kan? Mereka laporkan, mereka ributkan ijazah, kemudian mereka nantangi Pak Jokowi supaya laporin, Pak Jokowi sudah laporin, mereka tersangka, tinggal selangkah lagi ke persidangan setelah lewat P21 kejaksaan, lah kenapa minta dihentikan? Kalau dihentikan, bagaimana nasib ijazah Pak Jokowi ini? Sekali lagi saya ulangi ya, kalau dihentikan ini, bagaimana dengan nasib Pak ijazah Jokowi? Oh mereka bilang karena ada CLS, kemarin CLS juga udah nggak jalan, ini buat CLS lagi. Yang benar, maka saya bilang Roy, kalian itu kalau sudah memang takut masuk penjara, sudah angkat bendera putih, minta maaf ke Pak Jokowi, selesai. Jangan bilang kami tidak takut minta maaf. Loh kalau nggak takut minta maaf terus ngapain? Mereka nggak mau. Takut juga ke persidangan. Ya terus mau ngapain? Nggak mungkin dong. Jadi saya minta agar Polri tetap jalan on the track. Saya berharap Jaksa Agung tetap pantau kasus ini. Dan saya dapat informasi insya Allah dalam waktu dekat akan segera P21 dan akan ada kepastian oleh pihak Polda Metro yang akan menyampaikan. Kalau ini nanti dinyatakan sudah P21 akan diumumkan atau apapun akan diumumkan. Tapi saya dapat info, insya Allah akan segera P21 biar rakyat menonton bagaimana ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak, bagaimana perilaku Roy dan kawan-kawan sudah sesuai konteks hukum atau tidak. Kira-kira begitu. Apa karena waktu itu Roy dan kawan-kawan sempat bertemu pihak kejaksaan? Begini, tidak ada memang alasan atau hal yang melarang pihak kuasa hukum untuk mempertanyakan tentang status atau perkembangan dari klien dia. Yeah. Tetapi saya juga berharap pihak kejaksaan tidak terlalu buka pintu juga, sehingga mengatakan bahwa oh ini nanti kalau apa kan kami kembalikan SPDP-nya. Saya kira
cukup ya, ini dalam proses, selesai sampai di situ. Tapi mereka juga sudah dilayani dengan baik kok, sampai ketemu wakil jaksa agung begitu ya, sampai ketemu Jampidum dan lain sebagainya. Ya sudah, kita lihat saja. Tapi dari kami, saya selaku ketua umum kami Jokowi Gibran, terus kami dari pendukung Pak Jokowi Gibran ini melihat bahwa ya nggak ada masalah. Mereka sudah ketemu dengan wakil jaksa agung, monggo. Nanti ketemu jaksa agung juga, monggo. Ya, kita juga kalau ketemu juga monggo, nggak ada masalah. Tapi jangan saling mencurigai. Kayak Selasa yang lalu tuh, ada seorang pengacara bilang kalau udah sebelah sana susah disentuh hukum. Nah, kan ada tuh seorang pengacara ngomong begitu. Jadi aneh nih. Sekarang kalau Anda tidak berani, ini ibarat gak bara. Kalau Anda genggam-genggam bara tanggung, Anda bisa kebakar. Tapi kalau Anda memang gentle, terbakar apa nggak terbakar, gua masih berani. Seperti yang saya lakukan. Saya hadapi si pengacara itu sampai 4 tahun kami perang dan sekarang dalam proses. Saya kira di mana saya harus membuktikan itu pengadilan. Makanya saya berani ungkap. Ketika saya katakan dia ada dugaan pengadilan ranahnya. Nah sekarang bagaimana ijazah mau diungkap kalau tidak dibawa ke pengadilan? Mana mungkin ditunjukkan, ini ijazah saya selesai memang masalah. Kan enggak. Belum lagi persoalan bangsa sekarang. Ada seorang mantan pejabat Indonesia yang bahas-bahas tentang sekretaris kabinet. Waduh, itu sangat menurut saya sangat tidak elok ya. Sangat tidak elok. Apalagi kemarin ada perdebatan kami dengan beberapa tokoh-tokoh yang pernah jadi pejabat di negara ini. Ya kelihatan sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang pembenci Jokowi. Iya, makanya bagi mereka yang pembenci Jokowi, tetap orang berpikir begini. Orang nggak yakin bahwa mereka ini sayang sama Pak Prabowo. Kami nggak yakin. Orang-orang yang bertemu dengan Pak Prabowo yang selama ini katanya sudah ketemu ini. Kami nggak yakin mereka ini sayang sama Pak Prabowo. Saya yakin mereka tetap di hatinya yang kawan itu dulu, yang kalah itu. Nanti kalau ini bermasalah baru mereka tinggal lihat saja. Oh sudah, ini perang. Terjadi ribut antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Nah ini yang mereka tunggu. Karena itu Pak Prabowo, Bapak harus cepat ambil tindakan. Perintahkan Pak Kapolri, perintahkan Pak Jaksa Agung. Bukan mengintervensi. Untuk segera mendalami dan proses agar secepatnya beri kepastian hukum. Kalau memang ini sudah lengkap, lanjutkan ke persidangan. Kalau memang tidak, hentikan. Betul. Itu yang kita minta. Supaya apa? Supaya bangsa dan negara ini tidak senantiasa disuguhkan dengan berita ijazah yang tidak pernah selesai. Sampai orang bilang ini unlimited. Karena udah over. Saya sendiri pun apa ya kok nggak selesai urusan ini. Tapi diduga karena ada kepentingan dan lain sebagainya. Itu 2 poin. Poin yang ketiga, saya sampaikan di podcast ini. Ada 1 atau 2 podcast yang kerjanya itu menurut saya nggak pernah tuh ngundang yang dari kubu kami. Selalu itu mengomentari yang kubu sebelah. Nah, ada misalnya pertemuan dari Menhan dengan para purnawirawan Panglima TNI dan lain sebagainya. Itu disebut di situ. Ini ada captionnya kan. Nah, ini warning ke Solo. Apa sih hubungannya ke Solo gitu? Ini Pak Jaksa Agung ini dulu Pak ST Burhanuddin, Pak Agus Subianto, Pak Listio Sigit Prabowo, bahkan Pak Prabowo. Itu dulu anggota kabinet dari mana? Kabinet Pak Jokowi Ma'ruf. Pak Prabowo Menteri Pertahanan, Pak Agus Subianto Panglima TNI, Pak Kapolri juga, kan anggota kabinet juga. Kenapa kok sekarang mau dicoba-coba diadu-adu gitu? Jadi saya yakin Pak Jaksa Agung, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri tidak akan mudah terpengaruh dengan itu. Karena bagaimanapun Pak Prabowo pasti cerdas mencermati bahwa ya mereka-mereka yang sekarang sedang memegang kekuasaan itu pasti akan tegak lurus untuk perbaikan Indonesia. Ini sudah gerah kita. Jujur kita sudah gerah ingin ada kepastian hukum. Betul. Oke. Dan ini Bang, soal kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini kita berharap juga akan segera P21 kan. Coba pertanyaan orang itu adalah benar gak sih si pihak Roy dan kawan-kawan ini sekarang mendesak itu ke SP3 dan suara itu mulai didengar gitu Bang? Enggak. Itu kan opini yang mereka bangun. Maka didengarkan ini kayak kemarin saya dengar pernyataan dari Tifa kan. Dr. Tifa ini sudah ada sprindik baru diserahkan harusnya dimulai dari nol. Itu dalam proses penanganan perkara biasa. Ya. Muncul sprindik baru. Sprindik ini, itu sering. Saya menangani kasus laporan saya terhadap Denny Syariesta. Itu beberapa kali terbit sprindik baru. Biasa itu. Tapi bukan berarti harus dimulai dari nol. Ada perbaikan, mungkin rentang waktunya dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa mereka ini kan protes, tapi protesnya ke publik.
Padahal ada ranahnya, ada salurannya. Iya. Mereka menganggap bahwa Polri nggak profesional, laporkan ke Propam. Atau Ada Prapit. kan Paminal atau pra peradilan. Oh, mereka bilang Propit itu kan harus yang bersangkutan. Boleh, saya lihat di situ ada klausul. Kalau sesuatu itu dianggap berhubungan langsung dan merugikan langsung kepada seseorang atau kelompok, maka dapat lakukan pra peradilan. Terlepas dari itu semua, lakukanlah yang namanya restorasi. Kita dulu waktu Pak Budi Gunawan, Iya, tersangka itu tidak objek pra peradilan. Kita coba gitu. Siapa tahu gitu loh. betul. Jadi silakan mereka menempuh itu. Jangan dengan opini publik. Ini nanti mereka wajib lapor tuh. Seminggu 2 kali misalnya kan. Datang. Nanti wajib lapor tuh sempatkan dengan preskon. Preskon. Padahal mereka yang datang wajib lapor karena mereka malu. Oh iya, wajib lapor ya, wajib lapor ya. Kira-kira itu. Oh, buatlah preskon. Supaya kelihatan bahwa ada selalu informasi yang baru. Enggak. Apalagi larang-larang. Emang kau siapa larang-larang saya tampil di TV? Hah? Saya udah capek di TV-TV media-media nih. Hah? Ini sudah lama, saya wartawan juga 12 tahun. Yang butuh media itu kalian, bukan media yang butuh kalian. Suara kalian didengar, ya kayak kita ini mana kata-kata semua media tetap dengan saya kok, nggak ada masalah. Sama dengan cumi-cumi ini. Emang Rasman punya nilai, kalian punya nilai. Kalian seperti apa, biar media yang menilai. Nggak bisa kita nilai-nilai orang. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.